Ini kesempatan langka gue lagi ada di sirkuit Mandalika. Jadi kalau kemarin lo rame-rame nonton MotoGP cuma nonton doang, ini gue nikmatin aspalnya langsung cuy. Gila. Pakai apa? Pakai all new Honda HR-V yang ada di sebelah gue yang bakal kita bahas. Seperti apa performanya ketika dia dipacu di lintasan sirkuit Mandalika. Pantengin terus videonya. Jujur ini pertama kali gue ngeliat mobil ini, dan ternyata memang nggak cuma cantik di foto-foto atau video ya, aslinya juga ini cakep banget dan memang benar-benar berubah drastis dari model sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita lihat bagian depannya nih, kalau yang sebelumnya masih pakai solid wing face, sekarang udah hilang, dia jadi pakai kayak diamond kayak gitu dan ada emblem RS-nya. Oh ya elegannya dapet, gaharnya juga tetap dapat. Di bagian sampingnya juga tetap unik karena lu bisa lihat di bagian belakang terutama ya, dia jadi kayak SUV coupe gitu. Dan ini peleknya gue suka banget warnanya gunmetal dan ada two-tone color. Bagian belakangnya mirip Lexus nih, lihat nih. Jadi dia pakai lampu bening kayak gitu. Dan ini semuanya udah LED juga. Ada emblem HR-V nggak lupa. Terus di situ juga ada RS Turbo. Nah ini keseluruhannya bagian belakangnya. Oke, sini mobil ganteng. Oke, masuk ke dalam kabinnya sekarang ya. Sebenarnya ini juga lumayan ada perubahan, walaupun karakter dari layout dashboard HR-V yang lama tuh masih tetap kelihatan sih teman-teman. Nih dia layarnya mungkin niatnya floating tapi kayak TV tabung ya kan ke belakang, agak kurang suka sih gua. Terus ini juga panel-panelnya masih biasa aja, masih kayak yang lama. Paling kalau misalnya ada yang berubah itu, nih bagian atasnya sekarang panoramik, kaca semua, yoi, kaca semua. Terus tombol-tombolnya jadi lebih banyak karena ini tipe tertinggi, udah ada Honda Sensing-nya, jadi fitur-fitur semuanya bisa dioperasikan di sini. Udah gitu di transmisinya juga agak beda nih, kalau yang sebelumnya ada S, ini sekarang nggak ada, cuma sampai D, tapi diganti sama di sini ada drive mode, bisa eco, bisa sport, bisa normal. Terus ada buat kalau lo turunan biar nggak gloyor, ini rem parkir sama brake hold. Nah kira-kira kayak gitulah. Jadi ubahan yang paling signifikan di yang terbaru ini menurut gue, selain dari mesinnya yang udah turbo, juga dia udah dipakein Honda Sensing. Tapi secara teknikal juga banyak ubahan-ubahan yang bikin mobil ini jadi lebih fun to drive untuk dikendarai gitu. Dan sekarang saatnya kita cobain gimana rasanya nih HR-V di lintasan Mandalika. Jadi gua bakal dikasih kesempatan 1 lap dan ini beneran nyetir sendiri. Tapi sebelumnya ini kita bakal dikasih juga kesempatan untuk tes akselerasi dari si HR-V yang baru ini. Kita juga bakal ngebandingin dengan yang generasi sebelumnya. Pertama impresi gua ketika harus membandingkan generasi yang lama yang bermesin 1800 sama yang baru ini 1500 tapi turbo. Ya memang mirip-mirip lah, walaupun memang yang turbo ini sedikit lebih baik, lebih ringan ya. Terus gimana impresinya ketika harus muterin 1 lap di sirkuit Mandalika? Nah ini yang menarik banget. Tadi soal akselerasi mungkin udah nggak jadi isu buat gue dan enak banget. Nah ketika harus stop and go, keluar masuk tikungan, akselerasi yang ditawarin tuh cukup memuaskan gitu. Dan jadi mobil memang mesinnya meraung tapi secara performa ini tetap berasa berisi gitu. Transmisi CVT-nya juga cukup baik untuk merespon keinginan pengemudi ya. Jadi bisa meladeni mesin turbonya itu. Setirnya presisi dan tajam juga ketika harus melakukan cornering. Ini remnya juga sama sekali tidak mengkhawatirkan. Ditambah yang gue paling suka itu adalah handlingnya. Jadi ini mobil walaupun tinggi, dia tetap nurut. Diajak belok-belok cornering di high speed gitu, paling cuman bannya juang bunyi kecet-kecet gitu, tapi sama sekali nggak ada gejala limbung atau body roll atau segala macam gitu. Yang awal-awalnya gue sempet ragu, wah ini bakal terguling kok atau bakal ngesot nggak gitu. Ternyata itu semua tikungan di Mandalika mampu dilahap dengan baik oleh Honda HR-V ini. Konon Honda melakukan ubahan ya di rangkanya dan juga di suspensinya, dibuat jadi lebih rigid, dan ini terbukti saudara-saudara. Nah akhirnya selesai sudah rangkaian acara kita hari ini. Gue puas banget jujur, yang pertama sama sirkuitnya, karena ini pertama kali nyobain sirkuit Mandalika ya. Dari tikungannya segala itu, yang bikin terkesan itu di tikungan pertama ya, yang awal-awal sama tikungan terakhir yang tricky banget. Jadi
kesannya tuh kayak tumpul tapi tiba-tiba langsung tajam. Dan asiknya ini walaupun dia sebuah SUV tapi bisa ngeladenin mau pengemudi tuh mau gimana aja dia tetap nurut aja gitu. Dan ternyata secara teknikal juga ada beberapa ubahan yang udah dilakukan Honda ya, salah satunya dari rangkanya dan juga suspensinya dibikin lebih rigid, dan itu terbukti di sirkuit. Mobil ini enak banget dan performanya ya walaupun memang nggak ganas-ganas banget ya, tapi setidaknya udah pakai turbo dan mesinnya lebih kecil jadi lebih enak. Kira-kira kayak gitulah. Kalian harus cobain sendiri, apalagi nyobainnya di sirkuit ini. Semoga gue bisa kesini lagi. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Pamit. Peace.